Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita dapat bertemu kembali di majelis ilmu ini. Pembahasan kita masih berkaitan dengan Nawaqidul Islam yang merujuk kepada Syarah Al-Wajibat. Kita masih membahas 10 pembatal-pembatal keislaman yang disepakati oleh para ulama. Dan kita memasuki kepada pembatal yang ke-9. Qala al-muallif rahimahullah at-tasi'u man i'taqada anna ba'dhan nas yas'ahul khuruja an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama wasi'al khidr al khuruja an syari'ati Musa alaihi salam fahuwa kafir. Pembatal keislaman yang ke-9 yaitu barang siapa yang meyakini bahwasanya sebagian manusia diberikan keleluasan untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Khidr diberikan keleluasan untuk keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam, maka dia adalah kafir. Ya, dia kafir. Jadi siapa saja yang meyakini bahwasanya sebagian manusia diperbolehkan dan diberikan kelapangan, diberikan kebebasan untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad, ini kafir orang seperti ini. Meyakini boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad dengan alasan diperbolehkannya Nabi Khidr untuk keluar dari syariat Nabi Musa. Ini dijadikan oleh alasan sebagian kalangan atau sebagian manusia, mereka tidak mau bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad, tidak mau mengikuti syariat Nabi Muhammad. Alasan mereka karena Khidr sendiri boleh keluar dari syariat Nabi Musa. Khidr sendiri boleh keluar dari syariat Nabi Musa. Maka siapa saja yang berpemahaman demikian, meyakini hal yang demikian, maka sungguh dia telah keluar dari Islam dan ini pembatal keislaman. Artinya tidak diperbolehkan seorang pun dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah Rasul yang diutus ke tengah-tengah umat ini, yaitu umat akhir zaman. Maka siapapun yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul, maka mereka wajib untuk tunduk dan mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini akan kita lihat sebagian dari penjelasannya. Di sini beliau mengatakan di dalam Syarhul Wajibat, wa hadan naqid zahirun wadihun wal iyadzu billah wa kufru mu'taqidihi adhar minasyamsi fi wastin nahar. Pembatal keislaman yang ke-9 ini merupakan sebuah pembatal yang sangat jelas dan terang sekali, wal iyadzu billah. Kekufuran orang-orang yang meyakini demikian ini jelas-jelas terlihat seperti matahari di siang bolong. Jadi jelas-jelas dan sangat terang, tidak tersamar lagi. Orang yang meyakini dengan keyakinan seperti yang kita sebutkan tadi, bolehnya keluar dari
syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ini jelas-jelas kekafirannya, seperti matahari itu berada di siang hari. Jadi sangat terang, sangat jelas, tidak tersamar. Wal adillatu ala dzalika minal kitabi was sunnah katsiratun jiddan. Dalil-dalil yang menunjukkan demikian dari Alkitab dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak sekali. Dalil-dalilnya banyak sekali yang menunjukkan bahwasanya wajib umat ini bersyariat mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata beliau, ashharu min an tuzkar wa aktsaru min an tuhsar la takhfa illa ala man a'mallahi la takhfa illa ala man a'mallahu basiratahu wa tamasa ala qalbihi. Jadi ini sesuatu yang sangat jelas untuk disebutkan dan bisa diterangkan dan tidak samar lagi. Ya, jadi perkara ini adalah sesuatu yang tidak samar lagi kecuali bagi orang-orang yang telah dibutakan, ya, mata hatinya, telah dikunci hatinya ataupun telah dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang sudah dibutakan, dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia melihat perbuatan ini adalah satu perbuatan yang gampang dan mudah saja, tidak masalah. Tidak harus bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad. Yang penting kita yakin dengan Allah. Adapun masalah syariat itu bisa dicapai oleh masing-masing orang. Apalagi sebagian alasan dari kalangan orang-orang yang mengikuti cara-cara ya tasawuf. Kita dapati banyak sekali mereka tergelincir dalam masalah ini. Atau yang dikenal dengan sufi, ya, tasawuf, yang mengatakan bahwasanya kami memiliki jalan sendiri untuk mengambil syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan istilah ma'rifah sampai kepada hakikah, sehingga syariat itu hanyalah kulit-kulitnya saja ataupun alasan-alasan yang lainnya. Nah, demikian. Sehingga disinilah para ulama mengatakan hal seperti ini jika diyakini ini bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, dan ini bukan Islam lagi. Ya, kalau dia meyakini bolehnya keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sehingga beliau melanjutkan, "Faman i'taqada anna ba'dhan nas yas'ahul khuruj ay lahu ay yakhruj an syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam aw dhanna al-istighna'a anha aw raghiba fil khuruji anha faqad khala'a raqbatal Islam min unukihi." Barang siapa yang meyakini bahwasanya sebagian manusia ini dipersilahkan untuk keluar dari syariat Muhammad, boleh, nggak apa-apa keluar dari syariat Muhammad, nggak harus syariat ini. Mereka meyakini seperti itu, ataupun mereka meyakini, ya, mereka meyakini bahwasanya syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak begitu diperlukan. Mereka merasa cukup dan tidak memerlukan syariat Nabi Muhammad SAW. Istighna di sini maksudnya adalah tidak terlalu memerlukan syariat itu. Ya, ini syariat biasa saja. Kita masih bisa membuat yang lainnya juga, atau bisa menempuh jalan yang lainnya untuk mendapatkan syariat seperti ini. Aw raghiba fil khuruji anha, ataupun mempersilahkan ataupun mendorong, ya gitu ya. Ar-raghaba fil khuruji anha, mendorong manusia untuk keluar dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka beliau mengatakan, maka sungguh dia telah melepaskan ikatan Islam itu dari lehernya. Dia telah melepaskan ikatan Islam itu dari lehernya. Artinya tidak ada ikatan Islam lagi pada dirinya. Wa hadan naqid innama ya'taqiduhu ghulatus sufiyah wa ashabuhum. Ini kata beliau. Pembatal keislaman yang kita bahas ini, yang ke-9 ini banyak diyakini oleh kelompok-kelompok ekstrim sufiyah. Jadi kelompok sufiyah yang sangat ekstrim, walaupun ada sebagian pengikut-pengikut tasawuf yang mereka hanya mengambil nasihat-nasihat bijaknya saja, kan begitu ya, yang mana lebih mendahulukan kemurnian hati, sikap-sikap zuhud, wara, kan begitu ya, akhlak mulia, itu lebih mereka tampakkan, lebih mereka fokuskan dalam masalah itu. Nah, ini tidak sampai kepada ghulatus sufiyah ini, kelompok ekstrimnya orang-orang sufi,
Yang mana mereka sampai-sampai bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad SAW, dan mereka pun ya bersedia mengatakan sholat itu tidak wajib lagi bagi saya. Kan gitu ya, sholat itu tidak wajib lagi bagi saya. Seperti mungkin yang pernah Anda ceritakan, saya pernah diceritakan dengan seorang, ya di Balikpapan ini dia memiliki seorang ayah yang mengikuti tarekat sufiah seperti ini. Sampai-sampai dia katanya bertemu dengan Nabi Musa. Kan gitu ya, dan dalam mimpinya itu Nabi Musa merintahkan bahwasanya untuk saat ini, semenjak ini, mulai saat ini sholat itu tidak wajib lagi bagimu, sehingga dia nggak sholat bapaknya itu. Ini gimana Ustaz, bapak saya nggak sholat katanya. Kenapa saya bilang, dia cerita dia pernah mimpi ketemu Nabi Musa. Kenapa nggak antum tanya dari mana bapak antum itu tahu itu adalah Nabi Musa? Ya karena pakai tongkat. Apakah setiap orang yang pakai tongkat itu harus dikatakan Nabi Musa, kan gitu ya? Kan tidak. Nah demikian, apalagi yang dia perintahkan itu jelas-jelas kebatilan. Dikatakan semenjak saat ini tidak wajib lagi sholat bagimu. Ini sudah syaitan seperti ini, yang memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah demikian ya, jadi ini terkadang yang menjadi musibah bagi para pengikut-pengikut ya tarekat tasawuf ini ataupun sufiyah. Nah, wa asbahuhum, ataupun yang semisal dengan mereka, kata beliau, alladzina dhahika alaihimus syaitan. Mereka inilah orang-orang yang ditertawakan oleh syaitan. Jadi syaitan itu tertawa lihat orang-orang seperti ini. Bisa-bisanya kalian itu kok keluar dari syariat Muhammad, kan gitu ya. Tertawa kan gitu ya. Ini gimana kalian keluar dari syariat Nabi Muhammad? Ya tertawa mereka berhasil melecehkan ataupun mempercundangi orang-orang seperti ini. Wa khada'ahum, dan menipu mereka. Wa zayyana lahum su'a a'malihim. Ya syaitan berhasil menghiasi jeleknya amal mereka itu sehingga terasa indah bagi mereka. Coba bayangkan, itu terasa indah bagi mereka. Mereka menganggap orang yang paling dekat dengan Allah, ya, paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kami orang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kalian lakukan itu hanyalah masih yang kulit-kulit tipisnya saja. Kalau kami sudah pada intinya, kami sudah langsung menyatu dengan Allah. Kami langsung mendapatkan apa katanya istilah ilmu laduni. Kan gitu ya. Jadi ladun itu memang secara bahasa Arab itu adalah kedekatan. Ya, kedekatan. Min ladunka rahmah, kan gitu kan. Min ladunka rahmah, dari sisimu rahmat. Ya memang segala sesuatu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Masa ada dari selain Allah? Kan begitu ya. Ilmu, rahmat, kekuatan, perkara-perkara gaib itu semua dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kan gitu ya. Jadi ilmu yang kita miliki saat ini semuanya dari Allah. Ini antum semua ilmu laduni nanti. Kan gitu ya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Masa ada dari kita seorang muslim meyakini ilmu saya ini bukan dari Allah? Ya kalau seperti itu namanya korun, kan gitu ya. Korun itu mengatakan ilmu yang saya miliki itu ya memang punya saya sendiri. Ya. Sungguhnya aku diberi seperti ini karena ilmu yang aku miliki. Itulah dia ujubnya ya korun tersebut, makanya ditenggelamkan sama Allah Subhanahu wa taala, dibenamkan di dalam tanah beserta harta-hartanya. Taib. Nah, jadi demikian, mereka ditertawakan oleh syaitan, ditipu, dihiasi jeleknya amal mereka oleh syaitan. Fa'ata'u, kemudian orang-orang ini pun mentaati apa yang dibisikkan oleh syaitan tersebut, seperti cerita yang saya sebutkan tadi. Kan begitu ya, dimimpii. Padahal Rasulullah telah menyebutkan mimpi itu bisa jadi dari syaitan. Ya, bisa jadi dari syaitan. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau kalian melihat aku di dalam mimpi kalian, kata Rasulullah, maka ketahuilah itu adalah aku. Fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Karena sesungguhnya syaitan tidak akan bisa menyerupai aku. Jadi kalau ada seorang di antara kita bermimpi bertemu Rasulullah, benar itu Rasulullah. Ya, benar itu Rasulullah. Karena syaitan tidak bisa menyerupai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma seperti Abdullah ibn Sirin, Muhammad bin Sirin, salah seorang ulama tabi'in, beliau memberikan sedikit catatan ya berkaitan dengan melihat Rasulullah dalam mimpi. Karena memang syaitan memang tidak bisa menyerupai Nabi SAW, tidak bisa menyerupai Rasulullah. Cuma syaitan bisa mengaku, kan gitu ya, syaitan bisa mengaku dia adalah Rasulullah, padahal dia tidak bisa. Yang dimaksud Rasulullah, syaitan itu tidak bisa membentuk dirinya seperti bentuk Rasulullah, karena memang syaitan itu bisa membentuk makhluk ini, dia memang diberi kekuatan seperti itu. Yang dimaksud Rasulullah, syaitan itu tidak bisa membentuk wujudnya itu seperti mirip wujud aku, ini tidak bisa. Tapi kalau dia mengatakan saya Rasulullah, itu masih bisa. Makanya kata beliau, kalau nanti dalam mimpi ada yang mengaku saya Rasulullah,
kemudian lihat apa yang dia perintah. Kalau dia memerintahkan menyelisihi sunnah yang pernah beliau ajarkan, ini setan sudah. Saya Rasulullah, mulai saat ini, kan gitu ya, kamu telah diberikan wewenang kerasulan, risalah ada padamu katanya. Ya sudah, kamu setan kamu sudah, kan gitu ya. Enggak ada Rasul setelah Nabi Muhammad kamu, kan setan kamu, pergi aja sudah, kan gitu ya. Tapi kalau yang dia ajarkan adalah tentang ya, tentang kebaikan, tentang sunnah Rasulullah diajarkan, ini wajar, ini Rasulullah bisa seperti itu. Baik ya, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Nah, Rasul saja bisa digitukan, kan gitu ya. Bisa ngaku-ngaku dia. Ya, apalagi nabi-nabi yang lainnya. Jadi jangan kita langsung percaya. Terlebih lagi kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita bersyariat dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa'ata'uhu wattaba'u ahwa'ahum. Mereka pun mengikuti langkah-langkah syaitan itu, mengikuti hawa nafsu mereka. Ya, fahum bijahlihim yujawizuna liman hasalat lahu biza'mihim martabatal ilmi wal ma'rifah al-khurud anis syariah wa yaskutuna anhu takalib, nih kata beliau. Bahwasanya orang-orang seperti ini dengan kebodohan mereka memperbolehkan, ya, dengan kebodohan dan dengan prasangka mereka memperbolehkan bahwasanya siapa saja yang mendapati martabatul ilmi wal ma'rifah, siapa saja yang sudah mendapati kedudukan martabat ma'rifah. Ini sering dipakai nih. Oh, kita itu ma'rifah katanya. Kalau kalian itu masih syariah, kita ma'rifah. Ada yang lebih tinggi hakikah. Ada yang nggak tahu lagi yang lebih tinggi apakah itu ya. Kasyaf katanya gitu ya. Disingkap rahasia-rahasia yang ghaib, ya, rahasia-rahasia yang ghaib. Ini sudah hulu ini ya. Ini hulat, memang ini ekstrim sekali. Sampai-sampai Nabi saja tidak bisa mengetahui perkara yang gaib secara keseluruhan. Ya, beliau saja terkadang ditanya, beliau kadang nggak tahu. Nunggu wahyu sampai datang baru beliau jawab. Ini gimana mereka mengatakan telah disingkap semua rahasia gaib dengan mereka, dengan menunjukkan hal-hal yang aneh kepada manusia. Manusia-manusia yang ditunjukkan pun orang-orang yang lemah imannya, yang mempercayai bahwasanya mereka adalah wali Allah padahal sebenarnya wali setan. Ya, karena sesungguhnya ciri-ciri wali Allah itu ketika mereka memiliki sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, itu tidak bisa dilakukan berulang-ulang dengan suka hatinya, ditunjukkan lagi. Karena kewalian yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang bertakwa itu datangnya dengan izin Allah, mereka tidak sadar dan tidak bisa diulang lagi. Seperti kejadian yang terjadi di masa sahabat, kan gitu ya. Ketika mereka dalam peperangan, pasukan mereka terdesak di pinggir laut, kemudian mereka bertawakal kepada Allah, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka bisa berjalan di atas air itu. Seperti kisah beberapa sahabat ya, sahabat Sa'ad atau siapa saya lupa itu, nah saya baca ya, akhirnya mereka berjalan di atas laut menyeberang. Sementara orang-orang kafir yang mengejarnya tidak mampu, kan gitu ya, harus kena airnya kok bisa jalan di atas. Tapi suruh ulangi lagi, nggak bisa itu, suruh ulangi lagi. Karena itu kondisi yang sangat genting, Allah ingin menampakkan kesolehan mereka. Bahkan para ulama mengatakan ya, hal-hal seperti ini khawariqul adah, keluar dari kebiasaan manusia, ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, atau istilah dalam ini bukan mukjizat ya, akan tapi kekaromahan biasanya, ya, istilah itu kekaromahan, bukan mukjizat, kekaromahan. Ini diberikan Allah kepada wali-walinya dalam kondisi wali itu goncang, tapi Allah cinta sama mereka. Mereka ini orang bertakwa, orang yang soleh, tapi dalam keadaan goncang. Allah tidak ingin iman mereka turun. Dikasihlah mereka sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, naiklah iman mereka. Ya, mereka goncang, ini gimana ini, genting, goncang. Dikasihlah mereka ya kekaromahan, tanda-tanda dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga naiklah iman mereka lagi yang hampir-hampir menurun, karena mereka orang-orang soleh dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi coba suruh ulangi lagi, nggak bisa. Namun sebagian orang-orang yang mengklaim dirinya, oh kita wali Allah, sudah ma'rifah, hakikat kasyaf, sudah bisa menyingkap rahasia yang gaib, tahu apa yang terjadi di hadapan kita dengan menunjukkan sesuatu yang aneh-aneh, kan gitu ya. Diambil pedang, dimasukkan ke mulut, nah nggak apa-apa. Kalau seperti itu orang kafir juga bisa, kan gitu ya. Orang kafir juga bisa seperti itu. Nah demikian, itu merupakan bantuan-bantuan syaitan seperti itu. Adapun kekaromahan yang dimiliki oleh wali-wali Allah itu murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik ya, jadi
Ada sebagian orang-orang dengan kejahilan yang memperbolehkan melakukan hal seperti ini karena dia sudah sampai kepada martabah ilmu, martabah ma'rifah, boleh keluar dari syariat. Yaskutuna anhu takalif, dan mereka mengatakan bahwasanya taklifus syariah sudah gugur dari mereka. Waduh, enak betul ya. Jadi beban taklif mukallaf itu tidak berlaku lagi bagi mereka, sudah gugur. Kita bukan orang-orang mukallaf seperti kalian jin dan manusia. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Oh, kami sudah bukan itu lagi. Sudah keluar dari itu. Derajatnya sudah di atas. Nah, demikian. Ini benar-benar kufur yang seperti ini. Hada kufrun wa khurujun 'anil Islam. Ini jelas-jelas kufur, keluar dari Islam. Berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam matanya Nuniyah, ya, dalam kitabnya Nuniyah, beliau menyebutkan satu syair, fal kufru laisa siwal inadi wa raddi ma ja'a ar-rasulu bihi liqauli fulani fandur la'allaka hakadha dunal lati qad qalaha fatabu'a bil khusrani. Jadi kurang lebih makna syair ini, beliau mengatakan kekufuran itu tidak lain melainkan sebuah pembangkangan dan penolakan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya karena ucapan seseorang, maka perhatikanlah barangkali Anda telah melakukan hal tersebut selain apa yang telah dikatakannya sehingga Anda akan menyesal. Jadi maksud beliau di sini, ada orang-orang yang melakukan kekufuran dengan membangkang, menolak syariat yang dibawa oleh Rasulullah hanya gara-gara ucapan seseorang. Ya, gara-gara ucapan orang-orang seperti ini. Maksudnya kami ini sudah begini, kami ini sudah tingkatan tinggi, sudah ini. Gara-gara ini orang-orang kufur, membangkang dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Selanjutnya kata beliau, wa amma ihtijajuhum bil khidr wa annahu wasi'ahul khuruju an syariati Musa alaihi salam. Fa hadha dalilun ala jahlihim wa qillati ma'rifatihim. Adapun mereka beralasan dengan Khidr, ya, mayoritas ahlu tafsir atau para ulama mengatakan Khidr ini juga nabi, ya. Khidr ini juga nabi. Nah, mereka beralasan dengan Khidr ini, di mana Khidr ini diperbolehkan untuk keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam, maka dalil seperti ini yang mereka pakai untuk mengeluarkan mereka dari syariat Nabi Muhammad, ini merupakan bukti kebodohan mereka. Ini bukti kedunguan mereka, kan begitu ya, dan dangkalnya ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yakhfa 'ala man 'indahu adna ilmin wa basiratin anna risalata Muhammadin ibni Abdullah sallallahu alaihi wasallam ammatun li jami'i tsaqalaini ila yaumil qiyamah. Karena sesungguhnya tidak samar lagi sekalipun bagi seorang yang paling dangkal ilmunya, dia akan meyakini bahwasanya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini berlaku untuk seluruh manusia, bahkan tidak hanya manusia saja, jin juga diberlakukan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai ada satu surat yang disebut oleh Allah surat Al-Jin, yang di dalamnya menceritakan bagaimana sekelompok jin itu datang kepada Rasulullah dan mengambil syariat dari Rasulullah, mendengar Al-Quran, meminta perbekalan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu bagaimana orang-orang ini mengatakan kita keluar dari syariat Nabi Muhammad? Ini ya jelas lebih bodoh daripada jin. Kan begitu ya? Jin sendiri di antara mereka ada yang masih bersyariat, beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, demikian ikhwan fillah. Jadi apa yang dibawa oleh Nabi ammah li jami'i tsaqalain, mencakup, menyeluruh ke seluruh dua komunitas makhluk ini, jin dan manusia. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Ya, tidak ada batasnya kecuali datangnya hari kiamat. Karena beliau merupakan nabi dan rasul akhir zaman, umatnya juga demikian. Dan dalil yang membuktikan bahwasanya risalah syariat yang dibawa oleh beliau itu berlaku untuk seluruh manusia sampai akhir zaman. Dalilnya adalah yang pertama dalam surat Al-A'raf. Di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-158. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-158, di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an." Disebutkan di sana jami'. Qul ya ayyuhan nas, katakan ya Muhammad, katakan kepada manusia, hei manusia,
Inni Rasulullahi ilaikum jami'an. Aku ini adalah utusan Allah untuk kalian semua. Diseru bukan hanya orang-orang Islam ya, tapi seluruh manusia. Semua manusia. Ya. Orang-orang yang hidup setelah diutusnya Rasulullah, apakah dia di masa Rasulullah ataupun setelahnya, semua itu umat Muhammad yang mereka diperintahkan untuk tunduk dengan syariat Nabi Muhammad. Siapapun mereka, apakah mereka mengklaim diri mereka Yahudi, Nasrani ataupun yang lainnya, mereka umat Muhammad. Tapi umat itu kan ada dua gitu ya. Umat Nabi Muhammad itu ada dua. Ada ummatul ijabah, ada umat yang menjawab seruan Rasulullah, ada umat yang mengingkarinya. Sebagaimana di masa Nabi Musa, Nabi Isa, itu semua yang hidup di masanya itu adalah umat Nabi Musa dan umat Nabi Isa. Tapi apa semuanya beriman? Semuanya beriman? Tidak. Tapi semuanya itu umatnya Rasul itu. Nah, semua manusia yang hidup sampai akhir zaman nanti itu umat Nabi Muhammad semua. Tapi ada yang membangkang, ada yang menjawab seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, beliau sampai-sampai bersumpah, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyun wala nasroniyun thumma yamut walam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kata Rasulullah, tidak ada seorang pun dari umat ini, kata Rasulullah, yang telah mendengar seruan dari aku, apakah itu Yahudi, Nasrani, enggak peduli siapakah mereka, yang penting hidup setelah diangkatnya Rasulullah menjadi Rasul Allah, Yahudiyun au Nasraniyun summa yamut, kemudian dia mati meninggal dunia, walam yu'min bima ursiltu bi, dan dia walam yu'min billadzi ursiltu bi, dan dia enggak mau beriman dengan risalah yang kubawa, illa kana min ashabin nar, kecuali dia penghuni neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini. Rasulullah sampai-sampai menyebutkan Yahudikah dia ataukah Nasrani. Tidak peduli, mereka enggak mau ikut dengan Islam, syariat yang kubawa, penghuni neraka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini jelas. Ya, sekalipun dia Yahudi, ini gimana orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam mengatakan kami tidak berlaku lagi syariat Nabi Muhammad. Yahudi saja gitu ya, Nasrani saja enggak beriman itu di neraka, enggak tunduk kepada syariat Rasulullah, di neraka. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang menyatakan dirinya Islam, kemudian mengatakan kami telah terbebas dan leluasa dari syariat Islam? Belum lagi kita dapati Rasulullah sampai-sampai pernah mengatakan, lau nazala Musa, kalau seandainya Nabi Musa itu turun, fattabi'tumuh wa taraktumuni, kemudian kalian berbondong-bondong ikut Musa kalau turun hari ini, kata Rasulullah, kalian semua ikut Musa, kalian tinggalkan aku, la dodaltum, kata Rasulullah, sesat kalian semua. Ya, sesat kalian semua. Itu kalau seandainya Musa turun, kata Rasulullah, kalian semua ikut sama Musa, wa taraktumuni, kalian tinggalkan aku, la dolaltum, sesat kalian. Nah, Rasul mengatakan, wa ana hadzukum minan nabiyyin wa antum hadzi minal umam. Aku adalah bagian kalian dari para nabi, dan kalian merupakan bagianku dari umat-umat ini. Enggak bisa keluar ya. Jadi orang-orang yang hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad sebagai seorang Rasul, orang-orang yang hidup pada saat itu ataupun setelahnya, semuanya dibebani ataupun diperintahkan untuk mengikut syariat Nabi Muhammad SAW. Jika tidak, mereka diancam dengan ashabun nar, ya, penghuni-penghuni api neraka, wal iyazubillah. Ini dia ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Makanya jelas tadi ayat dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-158 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dan memerintahkan kepada nabinya, ya, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakan ya Muhammad kepada manusia, hei manusia, aku ini utusan Allah yang diutus untuk kalian semua. Semuanya, enggak peduli siapakah kalian, menisbatkan suku apa, agama apa, semuanya kalian, ya, syariat aku yang kubawa ini berlaku untuk kalian semuanya. Nah, demikian. Jadi tidak ada yang boleh yang keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ataupun dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-107. Ya, di sana Allah taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Satu dalil yang sering dibawa-bawa oleh, ya, banyak
kaum muslimin. Rasul itu kan diutus rahmatan lil alamin. Iya, yang dimaksud rahmatan lil alamin itu risalah yang beliau bawa, itu pertama sekali maknanya. Karena risalah yang beliau bawa itu merupakan sebab turunnya rahmat. Lah kita itu bagaimana mungkin dapat rahmat tapi kita nggak tahu cara mendatangkan rahmat Allah itu ya dengan mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Itulah sebab-sebab rahmat itu turun. Salat, dari mana kita tahu salat? Dari Rasulullah. Itulah sebab rahmat itu turun. Dengan salat yang mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Ya makanya wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu ya Muhammad kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Kalimat rahmatan ini untuk seluruh alam, apakah dia alam jin ataukah alam manusia? Alam manusia, bahkan selain itu alamnya mengikuti rahmat Allah Subhanahu wa taala atau risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena beliau risalah yang beliau bawa sehingga rahmat Allah pun dicurahkan kepada alam ini. Ya, kalau seandainya syariat ini memang tidak ada seorang pun lagi yang mau menegakkannya, ya sudah jelas ini tanda-tanda hari kiamat, nggak ada lagi sana nih rahmat, ya sudah dihancurkan. Yang ada hanyalah hari pembalasan. Nah demikian. Jadi itu makna rahmatan lil alamin. Jangan dipahami Rasul itu diutus sebagai rahmatan lil alamin sehingga kita sama orang kafir kalau dia Natal kita harus datang juga sebagai rahmatan lil alamin. Wah, ini membawakan dalil bukan pada tempatnya. Ya, bukan itu yang dimaksud. Apakah yang dimaksud rahmatan lil alamin kemudian secara bebas kita memahami ya makna rahmat kasih sayang itu? Tidak. Tapi yang dimaksud rahmat di sini pertama sekali adalah risalah dan syariat yang dibawa oleh Rasulullah itu untuk seluruh alam ini sebagai sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jika tidak, kemurkaanlah yang datang kepada mereka kalau sampai mereka meninggalkan kemudian merendahkan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ataupun di dalam surah Al-Furqan ayat yang pertama, itu bisa antum lihat nanti di sana. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan yaitu Al-Qur'an ini kepada hambanya, seorang hamba sini abdihi seorang, maksudnya Nabi Muhammad. Apa tujuannya? Liyakuna lil 'alamina nadhira, agar Nabi Muhammad itu sebagai pemberi peringatan untuk seluruh alam ini. Jadi jelas ayat-ayat yang kita bawakan tadi sebagai bukti bahwasanya beliau diutus memang untuk seluruh manusia di akhir zaman ini, manusia-manusia yang hidup di akhir zaman. Baik, khonifuddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian di sini beliau juga membawakan kama tsabata fi shahah min ghairi wajhin 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada banyak riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana riwayat tersebut menjelaskan tentang keutamaan Rasulullah dibandingkan para nabi yang lainnya. Dalam satu hadis beliau mengatakan wa kana an-nabi yub'atsu ila qaumihi khassah wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah. Setiap nabi yang diutus oleh Allah itu khusus untuk kaumnya, tapi tidak untuk aku, kata Rasulullah. Aku diutus secara ya umum untuk seluruh manusia. Wa bu'itsu ila an-nasi 'ammah, umum. Jadi aku itu memang diutus untuk seluruh manusia, bukan untuk orang Arab saja. Maka bego orang-orang mengatakan Islam itu kan syariat tuh orang Arab aja. Apalagi milih-milih kan gitu ya. Salat, ya salat. Puasa bulan Ramadan, aduh puasa di bulan Ramadan. Disuruh berjilbab, itu kan syariat orang Arab saja. Ya, itu kan syariatnya untuk orang Arab saja. Lo enak betul di petak-petak seperti itu. Salat, iya ngikut Nabi Muhammad. Puasa, oh senang. Lebaran, iya ikut. Suruh berjilbab, wah itu syariat orang Arab. Kan gitu ya. Disuruh berjanggut, itu kebiasaan orang Arab. Kan gitu ya. Disuruh di atas mata kaki, oh itu kebiasaan orang Arab. Nah, terus dia ngikuti siapa? Kebiasaan orang Barat ya. Nah, kalau dipilih seperti itu, ini sama saja mengeluarkan dirinya dari sebagian syariat dan mengatasnamakan itu kan kebiasaan orang Arab, itu kan memang kebiasaan orang jahiliyah dulu. Nah, itu tidak boleh seperti itu ya. Jadi ini merupakan perkara yang sangat penting sehingga ya beliau membawakan ini bahwasanya beliau memang lebih dikhususkan dan diutamakan dari nabi-nabi yang lainnya. Kalau nabi yang lainnya sebelum beliau, di antara mereka diutus oleh Allah memang khusus untuk kaumnya, khusus untuk kaumnya. Bahkan dalam satu zaman, ya Allah Subhanahu Wa Taala melahirkan beberapa rasul hanya untuk kaum yang ini, kaum yang rasul ini, kaum yang nabi ini, kaum yang nabi ini, bukan untuk seluruh
manusia, namun tidak untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah beliau itu mencakup kepada seluruh manusia. Ya, tidak boleh seorang pun keluar dari ittiba, ketaatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dia sampai keluar, maka dia akan keluar dari Islam. Kemudian beliau memberikan sedikit penjelasan juga. Wa Musa alaihi salam lam yub'ats ilal Khidr alaihi salam, dan ingat, Nabi Musa alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan untuk Khidr. Paham ini ya? Nabi Muhammad diutus untuk siapa? Untuk umat ini, untuk antum, kan gitu ya? Untuk kita semua. Beda halnya dengan Nabi Musa, bukan diutus untuk Khidr. Nabi Musa, paham ya? Bukan diutus untuk Khidr. Artinya apa? Khidr itu bukan umatnya Nabi Musa. Ya wajarlah dia punya syariat sendiri. Wajar dia punya syariat sendiri. Ini tidak bisa dijadikan dalil keluarnya dari syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau mereka menjadikan ini sebagai dalil, ya katakan, apakah kalian itu nabi? Apakah kalian rasul sehingga kalian membolehkan diri kalian keluar dari syariat Nabi Muhammad? Kalau mereka mengatakan, oh ya kami nabi, ya berarti kalian adalah nabi palsu, kan gitu ya. Karena menurut Islam tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Karena beliau adalah khataman nabiyyin. Ya. Wa makana Muhammadun aba'u ahadin min rijalikum. Ya, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yaitu dalam surat At-Taubah mungkin itu ya. Jadi Muhammad itu bukanlah bapak salah seorang di antara kalian, akan tetapi dia itu adalah utusan Allah dan khataman nabiyyin, penutup para nabi. Jangan seperti siapa itu ya, Mirza Ghulam Ahmad. Khotam itu yang dimaksud itu cincin, memang benar cincin. Jadi maksudnya nabi itu khataman nabi, Nabi Muhammad khataman nabiyyin adalah perhiasan dari sekian banyak para nabi, bukan penutup para nabi. Berarti ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Ya sayalah dia nabinya katanya. Ya, kelompok Ahmadiyah itu kan, Mirza Ghulam Ahmad. Alhamdulillah. Ini namanya takwil yang batil gitu ya, mentakwilkan ayat sesuka hatinya. Apa dalam bahasanya? Saya enak dewe apa? Saya enak udele dewe. Kama tasya usurratuhu kata orang. Baik, ya, jadi Musa itu tidaklah diutus kepada Khidr, sehingga mewajibkan Khidr itu harus bersyariat dengan Nabi Musa. Karena Musa itu diutus bukan untuk Khidr. Wala aujaballahu 'alal Khidr mutaba'atahu wa ta'atahu, dan Allah juga enggak mewajibkan Khidr itu harus ittiba dan taat kepada Nabi Musa. Itu ya jelas beda sama kita. Jelas beda. Rasulullah itu memang diutus untuk kita, dan kita diperintahkan ittiba kepada beliau. Sampai Yahudi Nasrani saja harus ikut kepada syariat yang beliau bawa. Nah, demikian. Ya jelas ini tidak bisa dijadikan dalil, kata beliau. Bal qad tsabata fi sahihaini, bahkan telah tetap di dalam Bukhari dan Muslim. Annal Khidr qala, bahwasanya Khidr ini pernah berdialog kepada Musa. Apa kata Khidr kepada Musa? Ya Musa, inni ala ilmin min ilmillahi 'allamanihi la ta'lamuhu anta. Coba perhatiin kalimat ini. Khidr berkata kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya aku ini di atas ilmu dari ilmu Allah. Benar kan gitu ya? Aku ini berada di atas ilmu dari ilmu Allah yang telah Allah ajarkan kepadaku, dan kamu tidak mengetahui ilmu yang aku miliki yang diajarkan oleh Allah. Paham ini ya? Aku mengetahui sesuatu yang Allah mengajarkannya, tapi kamu nggak diberitahu, Musa. Allah nggak memberitahukan kamu, tapi beritahukan diriku. Artinya apa? Sama-sama kita nabi yang diberikan satu berita kepada dirimu, aku tidak diberikan, aku diberikan, kamu nggak diberikan. Karena kalimat selanjutnya, wa anta ala ilmin min ilmillah, dan kamu juga wahai Musa, engkau berada di atas ilmu dari ilmu Allah, allamakahullahu wa la a'lamuhu. Allah mengajarkan ilmu itu kepadamu, tapi nggak diajarkan sama aku. Jelas ini ya. Ini pernyataan Khidr ini. Pernyataan Nabi Khidr mengatakan, saya telah diajari ilmu oleh Allah yang itu tidak diajarkan kepadamu, dan kamu memiliki sesuatu yang Allah ajarkan tapi tidak diajarkan kepada diriku. Artinya mereka sama-sama memiliki keutamaan dan kekurangan dari sisi kenabian, bukan dibandingkan dengan umat gitu ya. Dari sisi kenabian memang ada nabi yang lebih utama dan lebih utama yang lainnya. Nah, demikian ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang dikatakan oleh Nabi Musa, Khidr ketika berdialog kepada Nabi Musa.
Ini menunjukkan bahwasanya kedua-duanya memang nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah, ilmu yang langsung datang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini tidak bisa dijadikan hujjah. Tidak bisa dijadikan alasan karena Khidir tidak diperintahkan oleh Allah untuk ikuti Musa, sebagaimana Musa tidak diperintahkan untuk mengikuti Khidir. Masing-masing memiliki syariat. Beda sama kalian wahai hulatus sufiyah. Ya, kalian itu umat Nabi Muhammad yang tidak ada lagi kenabian setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kalian menyatakan kalian nabi, ya jelas kalian sesat. Jika kalian mengatakan boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad, kemudian mengatakan ya kami bukan nabi tapi wali Allah, ya sama saja kalian itu orang sesat, kan begitu ya. Karena tidak bisa keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Rasul mengatakan lau nazala Musa ya fattaba'tumuhu wa taraktumuni la dolaltum. Kalau turun Musa hari ini, kata Rasulullah, kalian ikut dia, kalian tinggalkan aku, sesat kalian. La dolaltum, sungguh-sungguh kalian sesat. Ya, tidak bisa. Artinya kalian bagian dari diriku dan aku adalah bagian dari kalian dibandingkan umat-umat ini. Allahu a'lam bishawab. Ya, mungkin kita cukup dulu sampai di situ. Penjelasannya kurang lebih apa yang dia sampaikan itu tadi ya. Di sini terakhir beliau mengatakan dalam surah Ali Imran yang cukup panjang di situ ayat 81, di sana juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagaimana seluruh para nabi dahulunya itu semua telah diambil perjanjian oleh Allah supaya mereka siap untuk menolong Nabi Muhammad. Itu bisa antum lihat dalam surat Ali Imran ayat 81. Jadi seluruh para nabi sudah diambil perjanjiannya. Kalau nanti kalian ketemu dengan Nabi Muhammad, wajib bagi kalian untuk menolong Nabi Muhammad. Ini kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibandingkan nabi dan rasul yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu ya penjelasan dari pembatal keislaman yang ke-9 ini. Nanti insyaallah kita lanjutkan yang terakhir ataupun yang ke-10 dari pembatal keislaman pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.